gabungan dengan Rahayu disusul topeng dan tarik tengah orang yang juga merupakan mantan pro di era tahun 89 dulu. Namun dengan demikian dia menuju satu kesepakatan untuk memberikan Iwacis bergeser oleh perhatian untuk para legend 40 putaran. Nolnya yang gorong jadi 4 putaran 4 diukur dengan kemampuan jantung. Ini diabadikan juara pertama disusul Haji Asep Hendro Garut. Yes, kedua apa? Beres 40 lap sudah juara Ekuator sampai Katilu Rome. Kapan dia mah aletis aki-aki lagi bisa usianya sudah 60 tahun. Ini tetap kita sebut
Ya, saya sudah mengikuti Moto1 di kelas MX Open, nanti ada yang Moto2. Tadi saya start kedua, kebetulan Farhan Hendro satu startnya, dan kira saya fight. Akhirnya muncul Iwan Hermawan juga satu nyusul. Setelah itu saya susul lagi. Akhirnya ketemu Farhan berdua, fight lama 10 menit sampai 10 menit, kira-kira 10 menit. Akhirnya jatuh Farhan. Tadi ngeliat Farhan jatuh itu gimana sih? Kenapa? Kejadiannya sebenarnya? Kejadiannya pas turunan dia ngegas lah, ngerem depan ngunci. Untuk Farhan nih tadi gimana sih sebenarnya kejadiannya gitu? Kejadiannya apa namanya, pas drop off double turun lagi single mau belok ke kiri itu lagi kenceng-kencengnya. Nah saya ini apa, slide terlalu break banget, break cepat banget, depannya kekunci, akhirnya kebalik. Oh, nama saya Iwan Hermawan. Tadi di Moto1 alhamdulillah saya mendapatkan podium pertama. Untuk dari kejurdanya tadi mengalami kram tangan, tapi tidak jadi masalah buat saya, dan masih di depan Leo Marhen. Untuk ke Moto2 nya tentunya saya harus di depan Leo Marhen, harus bisa jaga endurance saya, dan tentunya harus juara. Tadi kan udah Moto1 kan, ini kan mau menjelang Moto2, jadi mudah-mudahan kalau untuk komentar mungkin belum bisa komentar ya, karena nanti yang menentukan kan Moto2. Tapi insya Allah tadi dengan balapnya Moto1 udah ada gambaran buat race berikutnya. Insya Allah udah punya racing line. Yang pasti di Moto2 saya akan lebih serius lagi di Moto1 daripada Moto1. Intinya lebih serius, lebih fokus lagi, ya, bisa menampilkan yang maksimal. Untuk sirkuit yang di sirkuit Pakta ya, sirkuit Pakta ini kan bagus ya, bagus untuk bisa buat latihan juga bisa. Tapi menurut saya pribadi masih sedikit kurangnya handicap, kurangnya rintangan, kurangannya handicap aja. Untuk rute racing line tuh bagus semua. Otomotifzone.com update terus. selaku penyelenggara dari Al-Jikra Racing Team. Untuk harapan dari Bapak gelaran kejurda yang ketiga ini? Memunculkan dan membina bibit-bibit yang baru gitu ya. Jadi pembinaan generasi muda dan dibinanya dari anak SD, malah dari TK 0 ke 1 udah ada. Terus selain dari pembinaan gitu ya Pak ya, Ya. untuk dari gelaran yang di Tasik ini sebenarnya maksudnya apa sih? Apakah tadinya ada di sirkuit yang lain, apa hanya di sini tok gitu? Iya, ada. Jadi ini berkesinambungan gitu kan. Ini kejurda seri terakhir, ini kejurda seri 3 terakhir. Kejurda seri 1 itu dari Ciamis. Kejurda seri 2 ke Padalarang, seri 3 di sini terakhir. Dan mungkin kalau untuk tahun depan mudah-mudahan serinya akan bertambah. Dan bibit-bibit juga pesertanya mungkin akan bertambah.
karena ini mungkin terkendala sama akhir tahun, jadi pembalap banyak yang nggak ikut gitu. Ya, mungkin dari ada libur nasional juga. Ya, betul. Nah, dari Bapak sendiri ya, untuk tahun 2016 gitu ya. Ya, Apakah akan diadakan di sirkuit ini lagi? ya. Atau sirkuit yang berbeda dengan konsep yang berbeda atau dengan sirkuit yang baru gitu Pak? Kemungkinan ke Jurda sama gitu kan. Karena apa? Rencana itu kan kemarin ke Jurnas banyak. Sekarang ke Jurnas itu hanya satu seri rencananya. Jadi ke Jurda yang diperbanyak gitu. Ke Jurda yang diperbanyak. Jadi untuk menambah kualitas bibit-bibitnya. Betul. Kemungkinan rencana jadi 7 seri. Gitu. Oke. Terus tanggapannya gimana sih untuk di daerah sirkuit di Tasikmalaya ini? Untuk tanggapannya yang pertama saya harapkan si penyelenggara itu betul-betul mempersiapkannya sebetulnya semaksimal mungkin ya. Seperti ini kan pedok juga masih kurang. Jadi alternatif itu kan bisa menghalangi apa tuh namanya? Jadi kenyamanan pembalap juga kan nggak nyaman karena itu penonton sama ini bersamaan masuknya. Jadi dia terpisah itu intinya. Terus untuk dari jalan race-nya sendiri gimana sih? Kalau untuk race saya kira tidak ada masalah ya. Semua bisa diatasi insya Allah. Berjalan lancar karena kan kita walaupun kita tidak mempergunakan timing. Insya Allah lah grup kita akan semaksimal mungkin. Belum pernah ada yang komplain lah dari mulai awal sampai akhir walaupun tidak pakai timing ini. Terus untuk dari jumlah starter sendiri berapa sih? Untuk yang paling banyak di seri 1 140-an karena waktu itu banyak pembalap dari luar Jawa Barat yang ikut. Yang keduanya pedalaran sekitar 100. Nah, sini paling minim cuma 77 pesertanya. Kan kalau lihat seri mengingat tim-tim yang memang punya pembalap-pembalap yang berpotensi itu, tim itu pada sekarang udah mulai mundur gitu karena kan biaya sponsor itu udah mulai kurang. Contohnya seperti Kawasaki kan itu memang disupport oleh Kawasaki pabrikan Kawasaki itu mulai minim, jadi mungkin yang lain yang memang dananya kurang ya mendingan kita tidak ikut balapan. Emang di akhir seri ini kita agak kerepotan masalah sponsor gitu. Terus sekarang apalagi sekarang hari Natal dan Tahun Baru jadi banyak yang ikut. Oh, banyak yang liburan ya. Betul. Nah, untuk dari pembibitan sendiri nih di cabang motocross ya, khususnya di wilayah Jawa Barat, kira-kira menurut dari para juri ini sudah sejauh mana sih persiapannya untuk di tahun 2016 mendatang? Sebetulnya kita mengucapkan alhamdulillah terima kasih ya kepada para pendidik untuk Jawa Barat banyak sekali ya. Tasikmalaya juga udah ada, termasuk Ciamis juga udah ada ya, Depok juga ada. Jadi udah hampir 4 atau 5 tempat lah untuk didikan orang-orang di bawah usia muda itu. Mudah-mudahan untuk 2016 kita lebih maju lagi. Mudah-mudahan Jawa Barat bisa juara. Karena antusias terhadap motocross ini memang sebenarnya cukup besar. Cuma memang kita keterbatasan masalah satu lahan untuk latihan, terus mungkin alat juga seperti motor itu sangat ya boleh dibilang kita kan mahal ya, untuk 50 cc aja udah di atas 50 juta. Itu mungkin bagi para orang tua itu agak repot juga. Tapi insya Allah di 2016 ini kita akan mencoba menggairahkan kembali motocross ini dengan event-event yang mungkin lebih banyak gitu, kuantitasnya terus kualitasnya juga akan lebih diutamakan gitu. Terus untuk antusias dari masyarakat Kota Tasikmalaya ini, dari para juri ini antusiasnya seperti apa sih gitu? Kalau untuk di Tasik ini cukup besar ya antusias karena ini mungkin yang kedua kalinya, udah 10 tahun ya, udah 10 lebih, hampir 13 tahun. 2002 di sini itu vakum, jadi memang sirkuit memang tidak terurus. Kemarin ada perbaikan sedikit.
pelebaran dan memperpanjang lintasan. Memang animo masyarakat di sini cukup besar. Bukan hanya di wilayah Kawalu, tapi wilayah-wilayah seperti daerah-daerah Cineam atau daerah-daerah Ciamis, Tasik Selatan cukup besar gitu. Dengan di hari Sabtu ini, tadi laporan dari tiket aja sudah sampai 1.000 lebih penonton yang memang masuk tiket gitu. Harapannya untuk di tahun 2016 nanti dari juri dari IMI Jawa Barat untuk pembalap-pembalap motocross Jawa Barat ini harapannya seperti apa sih nanti untuk di tahun 2016? Yang pertama saya himbau pengurus juga, jadi jangan kita terus mendukung tapi dia tidak membantu ya, intinya ya. Saya harapkan pengurus itu betul-betul sekarang mudah-mudahan ada perubahan ya. Ada perubahan karena turun juga jadi gini, kalau semua difokuskan cuman juri-juri aja gitu, saya kira tidak akan mendukung sepenuhnya. Ya minimal kalau pengurus pada turun semua, minimal ada sponsor yang banyak gitu bantu. Jadi penjalan juga tidak kesulitan gitu. Sekarang susah sekarang ya. Jadi otomatis kan untuk event juga kurang meriah ya kebanyakan. Alhamdulillah seri 3, seri terakhir sudah terlaksana dengan baik dan sukses. Bagi peserta, bagi para sponsor saya ucapkan terima kasih banyak, dan yang support dalam acara komunitas dan Kejurda Jabar ini saya sangat berterima kasih banyak. Mudah-mudahan motocross Jawa Barat lebih maju lagi, lebih sukses lagi di kedepannya, dan tahun berikutnya akan lebih meriah lagi, mungkin akan lebih banyak lagi event-event untuk memancing, untuk mencari bibit unggul dan cikal bakal para pembalap motocross Jawa Barat. Otomotifjon.com update terus. Sip.